akan hadirkan cowok-cowok menggemaskan lainnya. Dua orang cowok sekaligus. Kemarin mereka sempat adu tinju. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Feral Bramasta dan juga Enrique Dusty. Ini dia Feral Bramasta dan juga Enrique. Jadi kemarin kalian sempat adu tinju ya? Bukan. Apa? Balap karung. Oh, balap karung. Siapa yang menang? Enrique yang menang kemarin ya? Dia yang menang. Lah, Enggak sih, kayak lu deh bro. Gue copot bahu gue. sampai cedera? Iya. Wow, luar biasa. Tapi kita mau lihat buat Sobat Ambiar Iya. kemarin pertandingan tinju antara Enrique dan juga Feral. Itu kemarin tandingnya di Ketahui Itu Berkah ya? Betul. Iya, kata itu. Yang menang adalah Enrique. Itu ada Kanasar kemarin. Iya, betul. Itu tuh Mama Vena udah nggak boleh, nggak ngizinin. Enggak, sebenarnya nggak ada ronde keempat kan. Nggak ada, itu Terus karena Vena aja yang bikin. Enggak, karena adik aku. Iya, ya, setuju ya. Mama udah nggak ngasih izin. Tapi akhirnya lanjut. Lanjut. Dan katanya kamu cedera. Cedera. Gimana ceritanya kok bisa cedera? Jadi aku dulu pas SMA itu pernah main basket. Aku tuh pernah dislocate shoulder aku yang kiri karena pernah jatuh. Oke. Terus udah lama nggak pernah kena. Tau-tau pas boxing mungkin karena mukul. Terus Enrique, lo ngapain sih lo ngehindar ya? Ya, gue menghindar. Dia ngehindar terus aku mukulnya terlalu kencang. Iya, jadi akhirnya bahunya tuh geser gitu. Itu terus sampai harus diapain tuh ketika akhirnya? Enggak, akhirnya pas itu kejadian ada coach boxingnya kan. Nah sama coach boxingnya langsung dibalikin. Nah itu 2 kali pas tinju, jadi di ronde ketiga sama ronde keempat. Terus beberapa hari kemudian si Enrique lagi nginep di rumah. Terus lo ngapain sih? Gue bangunin dia, aku bangunin dia. Aku banguninnya biasanya tuh dia susah banget kalau dibangunin. Nah, aku giniin dia apa? Gini-giniin, terus dia kaget. Nah kaget copot lagi. Ya Tuhan. Nah cuman yang kali ini nggak ada orang yang bisa ngebalikin. Jadi itu akhirnya tuh ke Haji Naim. Nah itu tuh 1 jam dulu tapi di rumah. Jadi nyoba balikin sendiri. Kok makin lama makin sakit gitu, nggak balik-balik. Akhirnya dibawa ke Haji Naim, langsung dibalikin. Apa sih itu rasanya ngilu atau sampai nggak bisa digerakin apa gimana? Wah rasanya nggak enak banget kak. Pas copot tuh nggak bisa digerakin. Jadi dia kan geser ke sini. Ya udah jadi kayak cuman begini doang. Tapi kalau gerak dikit tuh rasanya sakit banget gitu. Jadi Sekarang udah aman, Fel. aman sih harusnya. Waktu diurut itu pasti jejeritan banget dong. Itu Lebih sakit pas belum balik malah. Jadi pas dibalikin sakit, cuman lebih enak daripada pas di rumah tuh sejam tuh begini tuh kayak aduh nggak enak banget rasanya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nahan sakit. Setelah akhirnya kamu pergi ke tempat untuk ngebenerin apa tulang otot segala macam, akhirnya itu bisa langsung sembuh, bisa beraktivitas lagi. Langsung syuting. Oh, Langsung syuting. Nah tapi malamnya ternyata nggak minum ini kan obat painkiller gitu, malamnya tuh menggigil kayak apa kedinginan gitu, nahan sakit. Greges. Sampai akhirnya sampai sekarang masih terus terapi segala macam dipijat. Iya, sekarang masih fisioterapi gitu. Oh, fisioterapi. ada minum obat juga. Enggak. Penahan gitu udah nggak ada. Kamu ada trauma segala macam nggak sih? Nggak mau tinju lagi atau segala macam? Kayak kenapa lu? Nggak apa-apa. Kalau lawan Enrique mah mau lah, berani lah. Karena ada dendam apa gimana? Agak sih. Agak. Soalnya kayaknya terakhir kesini kan kepala aku bocor. Gara-gara dia Jatuh. juga jatuh. Sekarang bahu copot gara-gara dia juga. Kayaknya bawa sial gitu. Kamu gimana, merasa bersalah nggak atas semua yang terjadi? Nggak juga sih. Kan bukan aku yang menyebabkan itu. Jadi dia mukul, aku cuma ngindar gitu loh. Kecuali aku yang nokatin dia. Di sana kan. Oke, coba kita mau kasih lihat ya seperti apa itu ya ketika kamu diobatin di sana. Berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk ngebenerin kamu tuh? Semenit. Cuman Semenit? satu Semenit menit doang. doang. Iya, jadi aku baru pertama kali ke pengobatan tradisional. Dan ternyata ya bener kata orang-orang secepat itu gitu. Jadi nyampe, langsung dibacain doa apa segala macam, dipegang, langsung balik. Kayak tadi itu. Terus dikasih Cuman obat? semenit bengkok jadi lurus. Iya. Besok kita datengin Haji Naim untuk ngelurusin Karen Delano ya. Gue udah ke Turki kemarin, udah lurus hidung gue. Wow. Cuma semenit doang. Tapi kamu setelah itu masih beraktivitas olahraga segala macam, masih ada pantangan-pantangannya gitu nggak sih? Ada, nah anehnya aku baru pertama kali ke Haji Naim kan pantangannya kayak nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ayam, nggak boleh minum es. Terus akhirnya kamu makan apa? Iya, malah makanannya banyak banget. Padahal protein yang dibutuhkan ya. Padahal protein Terus ya. akhirnya kamu makan apa? Dilanggar sama dia. Aku tetap makan sih. Dilanggar beneran. Terus akhirnya akhirnya kegeser lagi dong. Enggak sih, cuman kayaknya karma deh, sekarang masih sakit-sakitan gitu. Jadi
gitulah, Tapi percaya nggak nggak apa-apa, yang percaya. penting nggak sakit hati kan sayang. Enggak kok Kak. Iya. Tapi kamu buat Enrique, tadi kan Dewi Persik bilang kamu ada ngerasa bersalah apa enggak buat kamu karena ini it's a games juga ya. Iya. Namanya juga. Aku nggak ini shoulder dia, maksudnya kan dia yang Dia nunjuk sendiri gitu. dan aku ngindar doang, kecuali Tapi yang kalau aku terakhir yang kan nonjok. gara-gara lu. Hah? Enggak, yang terakhir juga lu nonjok nggak kena gua Bukan, yang ngindar. terakhir yang di rumah. Jadi kita mau syuting, kan telat. Dia ngebangunin, cuman dia ngebangunin tuh kayak monster Kenceng. gitu. Iya, woi Kalau bangun lu. soalnya dia aneh, dia tuh kalau digini-gini dia tuh nggak bangun. Jadi harus gimana? Apalagi kalau Terus tidur aku kayak orang mati sih, jadi aku Iya. kayak nggak sadar apa-apa kalau Jadi Oh, tidur. memang susah susah dibangunin. Iya. Sayang, kamu ngeliatnya begitu banget. Lagi dengerin doang ceritanya. Dengerin ceritanya, ya udah dengerin aja. Iya, Menarik iya, soalnya. Juga. Wanita mana yang tidak tergoda sampai akhirnya mantan dari Verrell Bramasta juga akhirnya dia merasa khawatir ketika Verrell cedera kemarin. Kita kasih lihat artikel yang satu ini. Cederanya Verrell Bramasta bikin Natasha Wilona khawatir. Terkuak hubungan keduanya meski sudah jadi mantan. Itu gimana? Dikhawatirin sama mantan. Ya seneng sih waktu itu banyak yang ngedoain juga Kak, banyak yang khawatir. Lah terus kamu gimana? Kalau ada perasaan senang kan berarti ada bisa untuk kembali lagi dong. Kembali apa itu? CLBK, cerita lama bikin kangen. Iyalah, maksudnya seneng dia kan lagi di Jepang waktu itu, tapi masih nanya kabar, masih nanya keadaan. Tapi ada kemungkinan untuk kembali? Kembali apa itu? Biasa sama madu kasih. Balikan maksudnya. Nggak tahu sih, kan kita nggak pernah tahu ya ke depannya kayak gimana. Susah amat sih bikin komitmen. Kamu bintangnya apa? Virgo. Oh ya, Virgo. Jadi kalau buat balikan nggak tahu, tapi kalau perhatian sampai dengan sekarang masih ada perhatiannya. Dia tahu dari mana kamu cedera? Kamu sempat WhatsApp dia duluan atau dia tahu dari berita? Enggak, kan aku posting di sosmed, nah terus rame banget gitu di sosmed, akhirnya banyak yang ini nanya kabar. Pesannya dia nanya. Iya. Oh, Oke. gitu. Mas, ngobrol mas. Dan kita juga mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah, kemarin walaupun Verrell cedera tapi dia tetap merayakan kemenangannya. Kita mau kasih lihat yang satu. Cedera tapi tetap menang. Kamu kok kayak nggak percaya ketika kamu diumumkan sebagai pemenang? Soalnya aneh aja gitu. Kok bisa? Kenapa? Ya, kok bisa gitu loh, maksudnya udah Lo kenapa ketawa lagi? Enggak, soalnya mukanya Enrique tadi pas diumumin yang biru yang menang juga, mukanya Enrique tuh yang Iya. ya, kayak gitu mukanya tuh. Coba deh lihat deh cuplikan Iya, coba ulangnya. lihat deh. Mukanya tuh kayak Iya, renyek iya, gitu. emang Ya kan bener nggak? Tuh. Bukan Terus lo nggak alasannya apa Kak? Dia selalu bilang, lo tau kan itu gue cuma 30% lawan lu. Selalu kayak gitu kayaknya. 30%. Oh maksudnya enggak beneran di Ya enggak, kalau dia mungkin 100% ya. Kalau aku kan ya udahlah, Semua kurang ajar. santai aja gitu. Tapi kamu rela nggak sih yang menang, Verrell? Rela-rela aja. Tapi itu aku kayak gitu karena awalnya tuh wasitnya itu ngangkat tangan aku. Jadi Kayak gimmick gitu maksudnya ngeprank. enggak, mungkin wasitnya pikir aku juga yang menang. Padahal aku dia gitu loh. Ya udah lo Prank dong ya. mau rematch aja. Enggak, ya boleh. Nanti kita bikin rematch di bagi-bagi ambiar. Kita bikin rematch ya. Tapi katanya kamu bener nggak dapat hadiah dari Raffi Ahmad? Dapat sih. Dapat apa sayang? 25 juta ya. Uang berapa gitu? Kalau nggak salah uangnya 25 juta. 5 jutanya dari Trans, ya? Ketua Itu Berkah, jadi 30 juta. Wow. Akhirnya tuh 30 juta kamu buat kamu sendiri atau kamu bagi dua sama sahabat kamu Mama Enrique? Ya bagilah. Atau jangan-jangan diambil Enrique semua. Sebenernya iya sih, uangnya langsung kan gue kasih ke lu. Nih bro, Iya, simpenin. tapi kan ini gua kasih ntar. Masa ini? Belum kan, belum dikasih kan. Oh iya baru inget aku. Tapi ya- Dia belum dikasih, sini mana uang gue. Mimik muka Enrique tuh ya. Diam tapi kayak ngeledek gitu loh. Kayak ngenyek, muka ngenyek gitu. Bener tuh. Ketawanya tuh ketawa kayak Gak rela. Kayak istilahnya. Lu mau ya apa sih? Sumpah deh, gue kesel juga lama-lama. Iya kan? Ayo dong sparring lagi dong. Ayo, aku mau ayo. Jadi 30 juta dibagi dua, namanya juga teman ya. Teman apapun yang dilakukan kalau hal positif pasti ikut senang juga. Termasuk kemarin Enrique yang kabarnya baru saja di wisuda. Kita mau kasih lihat yang satu. Selamat untuk Enrique Dustin akhirnya menjadi seorang wisudawan. Ini kamu sarjana apa? S1. Aha. Sarjana manajemen ya? Oh, manajemen. Iya. Berapa tahun? 4 tahun aku. 4 tahun. 4 tahun. Wow. IPK-nya kalau boleh tahu? Aku belum tahu. Karena ini Belum lucu keluar. banget sih. Jadi aku tuh waktu graduation itu aku lupa kalau misalnya aku tuh belum bayar semester. Nah, pas aku nyampe sana, aku dibilang nggak bisa masuk, nggak ada tiketnya karena belum bayar uang semester. Akhirnya di location aku baru bayar uang semester itu karena aku lupa. Nah pas masuk, aku kan ambil itu kan apa namanya piagam gitu ya kayak ada orang
IPK-nya gitu apa namanya ijazah gitu kan, ambil di depan kan, di depan. Habis itu aku jalan balik, aku jalan balik kan, terus pas aku buka ini apaan, terus tulisannya tuh silakan hubungi bagian finance. Oh, tagihan. Itu karena lupa ya. Karena aku baru bayar pas hari H itu. Feral, tadi kita lihat kamu juga sempat hadir di acara wisudanya Enrique. Iya, itu karena kebetulan syuting. Jadi syuting ada yang acara Boys Don't Cry yang udah bungkus itu. Jadi ini ceritanya karena memang ada syuting, syutingnya di lokasi sekalian Enrique Episode wisuda. terakhir langsung dibungkus setelah syuting itu. Oh, iya. Jadi kayak aku punya teori. Ya Allah. Enrique itu bawa sial dalam hidup aku. Gitu. Ada teori gue. Enrique, sebagai seorang sarjana, apakah pada akhirnya kamu akan terus di dunia hiburan atau kamu akan menggunakan status kamu sebagai seorang sarjana? Ya aku berusaha untuk maksimalkan lah ya, kan udah dapet susah-susah S1-nya. Ya paling tapi aku sambil gitu loh, kayak side hustle. Susah orang lu pakai joki. Ngaco lo. Lu pakai joki kan, lu cerita sama gue. Enggak. Sok-sokan. Enggak. Nggak salah Gila lagi. nih orang. Tuh kan, begini emang. Tuh kan. Ya, soalnya lu dari tadi juga ngata-ngatain gue dengan senyuman lu itu. Lu Enggak, bener enggak. katakan asar, gue Iya, baru enggak, sadar. coba. Enggak. Iya, Gue ngejek. gue positif thinking Ngejek kan pas gue dia. lihat. Lu ngejek Iya, banget. iya, emang. Videonya tuh ketawanya tuh Coba aja diputar ulang deh dia. ketawa setengah tapi ketawanya tuh kayak Ini ya, kalau kita lihat dia berdua ini kayak gua sama dia berantem. iya, kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry ya. Tapi namanya juga sahabat, karena kan begitu ya, ada Iya. berantem-berantemnya, gitu kan justru itu yang bisa Yang penting membuat tetap persahabatan kompak. mereka langgeng ya. Cuma kita bukan saja juga kemarin Enrique selain baru di wisuda, dia juga baru saja mengikuti kontes binaraga, bukan di Indonesia tapi di Singapura. Kita kasih lihat ini postingannya. Itu kontes sama Enrique. Kontes dangdut itu kak. First time competing. badannya asli 2 weeks atau of bohongan? preparation Tapi aku with pakai busy pen, schedule, makanya yet I'm still proud of myself. Thank you Coba guys for buktiin the dong, full bener. on support. Itu Oke. bukan mukanya doang ditaruh di badan orang kan? Enggak, ini memang badannya dia kan. Oh pantesan nge-gym. kamu coklat-coklat tuh badannya ya. ini Kenapa aku itu sayang? Gara-gara spray tan-nya, jadi belum balik ke Spray tan. Oh, Jadi kan kalau kontes binaraga itu harus pakai spray tan supaya ototnya lebih terlihat lagi gitu Bukan ya. spray serat-serat. kasur. Show soalnya. Iya. kan, spray. terlihat. Ini kali pertama kamu ikutan kontes seperti ini ya? Iya. Alasannya apa? Sebenarnya aku kan di gym ya, di gym pada ngomong, ikut kontes lah saya kalau misalnya nggak ikut kontes gitu. Terus akhirnya ya udahlah aku iseng-iseng, akhirnya aku ikut aja. Tapi prepnya emang nggak gitu maksimal karena cuman 2 minggu Ya. dan aku kan sibuk juga kan kerja kan, sibuk kerja jadi ya Kamu dapat juara nggak sayang? aku dapat 3rd place. Wow, juara ketiga. Sebentar. Memang juara ketiga menarik sekali, Iya. tapi lebih menarik Baik kenapa lagi, Feral Feral mentertawakan? kayaknya mentertawakan, mengejek. Kenapa? Ini Dari tadi ngetawainnya kayak nonye. Iya, Kenapa? ngenyek banget nih Feral nih. Enggak bener, sumpah gue gak ngomong. Ya udah gak apa-apa. Kenapa nggak terima temennya juara 3 untuk kontes? Support banget lah. Maksudnya hebat, dia preparasi cuma 2 minggu. Pakai joki juga nih, jangan-jangan pakai joki Iya. juga kemarin Singapura. Oh enggak ya. Cuman dia kayak habis main dari bengkel ya, lo ketumpahan oli gitu badannya kan. Iya, aku pakai spray tan semuanya kan, dan itu aku double spray karena kan Double kulit aku kan, aku tuh nggak ngejemur juga, yang lain tuh biasanya kontesten tuh ngejemur, kalau aku tuh enggak. Jadi ya udah harus pakai spray tan lebih double Termasuk aja. mukanya juga. Termasuk mukanya, makanya kayak abis main dari bengkel kayak ketupan oli kan jadinya kan. Tapi itu kan kontesnya Tapi di eksotik Singapura ya. dong, Kamu ada rencana buat lebih serius lagi nggak sih untuk terjun di kontes binaraga berikutnya? Iya, aku pasti pengen sih upcoming aku bakal prep lebih lama karena kan kemarin cuma 2 minggu. Mungkin aku mau prep 3 bulan preparasi jadi sayang, lebih lama. lihat dong Kak Dewi. Wi, boleh nggak Wi? Jangan kamu yang ngomong. Boleh nggak? Karena Delano aja yang ngomong yang minta. Kenapa deh? Nggak enak gitu kalau kamu yang ngomong. Coba. Ya, udah. Coba kasih tunjuk posenya kemarin waktu di sini. Ayo. Seperti apa? Dibuka ya kemejanya ya. Request Ame, ini Ame. Nggak, karena Ame, jangan-jangan juara 3. karena bisa jadi Juara itu 3 cuma nih, aplikasi ya. Ayo berdiri Enrique. Iyalah. Iya dong. Mana Ame? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini memang tayangan untuk di Enrique nih Ame. nikmati Jadi kan aku memang. diet Gimana, ya, gimana? selama 2 minggu kan. Diet berapa lama? Aku diet 2 minggu. Diet 2 weeks, oke, it's okay. Setelah kompetisi aku makan banyak banget kayak No, burger. not a problem, not a problem. Karena bisa jadi itu tuh hanya sebagai aplikasi yang kurus-kurusin, bikin six pack tuh ada. Jangan gitu dong. Aku mau lihat dong. Jangan aja lihat-lihat tuh. And then pose, okay? Udah belum? You gotta pose. Pose memang. Pose-nya gimana tuh? Pose-nya.
Iya. Iya. Iya, 3 atau 4 pose. Oke. Ayo, pose pertama. Asik. Pose pertama. Yes. Oke. Pose kedua. Yes. Oke. Pose ketiga. Yeah. Pose keempat. Wih. Yang kelima ditambahin kreatif, coba. Kreatifnya gimana? Sebentar. Sila. Rita. Dia bilang katanya nggak kelihatan. Nih. Lu datang jauh kali. Lu siapa yang jauh? Pegang lu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di bagi-bagi Ambiar. Geger.